Baik, akan saya demonstrasikan terkait penggunaan software Automation Studio untuk mendesain atau merancang sistem kendali elektromagnetik untuk motor listrik. Baik, yang pertama kita lakukannya adalah kita buat project baru, ini new project. Kemudian kita pilih projectnya adalah Electro IEC ISO A3 ini. Kita pilih yang ini. Kita pilih, kemudian klik OK. Nah, setelah tampil workspace-nya, nanti yang kita gunakan library-nya adalah Electrotechnical IEC. Jadi nanti semua library sistem kendali elektromagnetik ada di dalam library Electrotechnical IEC ini. Jadi di dalam library Electrotechnical IEC nanti ada library yang lain, sub library ada line and connection, control, power, dan lain sebagainya. Kita buat rangkaian kontrolnya dulu untuk sistem kendali langsung atau direct online. Yang pertama kita masukkan adalah sumbernya dulu. Ada di menu power, kemudian energy source. Nah, ini ada 3 pas, sumber 3 fasa. Ini kita double klik supaya keluar pilihan yang lain. Jadi kalau yang dibandingkan tidak ada netralnya. Nah, kita butuh yang ada netralnya. Kita pilih yang 3 fase source with neutral. Yang sebelah ini ada 3 fase variabel. Nah, kita pilih yang fixnya. Kita tarik aja ke workspace-nya itu. Dan kita close dialognya. Nah, seperti ini untuk sumber 3 fasenya. Ada line 1, line 2, line 3 dan netral. Kemudian yang kedua, kita buat rangkaian kendalinya terlebih dahulu. Kita masuk di library control, kemudian protection. Kita cari MCB 1 fasa. MCB 1 fasa ada circuit breaker 1 pole atau CB 1 kutub. Nah, ini kita tarik saja. Nah, seperti ini. Kita sambungkan di salah satu fase, misal di fase ketiga. Nah, seperti ini. Kemudian berikutnya setelah MCB, misalnya kita mempergunakan tombol emergency, nah bisa, ini ada misalnya push button mushroom, ini kan seperti tombol emergency kan, nah, bisa kita masukkan. Nah, ini kita sambung sekalian. Nah, kemudian MCB emergency overload. Nah, kontak overload. Untuk membuat kontak overload, kita harus mengeluarkan dulu komponen overloadnya. Ada di library power, kemudian protection. Nah, jadi di library protection di power. Kemudian kita cari thermal relay 3 poles atau thermal relay 3 kutub. Nah, ini kita keluarkan dulu. Nah, kemudian seperti ini komponen overloadnya. Nah, kemudian kita buat kontak bantunya, ada normally close, normally open, dan sebagainya. Nah, kita double klik. Kemudian, nah, ini kontak relaynya, ini relay bimetalnya atau ya kontak utamanya lah. Nah, kontak utama. Nah, kemudian ini kontak bantunya belum ada. Ini kita buat kontak bantunya dulu dengan tambahkan new contact group. Nah, ini kita klik tambah di, kemudian yang tanda tanya kita double klik. Nah, kita double klik, kemudian kita buat kontak normally close-nya. Ini kita pilih, kemudian centang. Nah, seperti ini. Ini nanti kita gunakan untuk di rangkaian kendalinya. Kita tambahkan satu grup lagi. Nah, seperti ini. Kita buat yang normally open. Nah, seperti ini. Jadi ada 2 grup 1 dan grup 2. Grup 1 yang normally close, grup 2 yang normally open. Kemudian kita centang, kita close dialognya. Nah, seperti ini. Yang normally close ini kita taruh di sini, dirangkai secara seri.
Nah, kemudian nanti yang normally open kita gunakan untuk menyalakan lampu indikator. Nah, kita langsung sambung saja seperti ini. Nah, kemudian berikutnya MCP, kemudian emergency, ini overload, berarti tombol off. Ada di menu library control, kemudian switch, kita cari nah push button switch with break contact, nah normally close contact. Nah, kita pasang di sini. Kemudian berikutnya ada normally open kontaknya sekalian. Nah, ini kita sambungkan. Ini juga. Nah, kemudian terakhir adalah kontaktor coil. Nah, ini kita pilih yang AC kontaktor coil. Nah, seperti ini. AC kontaktor coil. Kita sambungkan. Kemudian ini kita sambungkan ke netralnya. Nah, di masing-masing terminal komponen, entah itu magnetic kontaktor, tombol, ini ada nomor atau notasi terminalnya. Kalau di magnetic kontaktor ya A1, A2, kemudian di tombol ya 13, 14, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita buat rangkaian pengunci arus di tombol push button on-nya ini, normally open, NO. Dengan cara ini kita double klik. Nah, kita buat kontak bantunya. Ini kan baru coilnya. Nah, kita buat kontak bantu. Dengan cara klik tambah grup 1. Kita buat kontak utamanya dulu. Nah, kontak utama. Berarti yang di kolom power, nah ini ada main NO kontak. Ini kita double klik. Nah, karena ada 3 buah kontak utama, nah kita tambahkan lagi. Jadi di dalam satu grup itu ada 3 buah kontak utama. Nah, seperti ini. Kemudian kita tambahkan grup lagi. Nah, jadi ada grup 1, grup 2. Grup 1 untuk main kontak, grup 2 untuk kontak bantu. Ini kita tambahkan yang normally open-nya. Nanti kita gunakan untuk penguncian arus. Kemudian kita tambahkan grup lagi yang normally close-nya. Nah, jadi ada 3 buah grup. Yang grup 1 untuk main kontak, grup 2 yang normally open, grup 3 yang normally close. Nah, dan kita centang atau save. Kita close, nah seperti ini. Yang kontak utama ini kita geser dulu, nanti untuk kita rangkai di rangkaian tenaga. Kemudian yang kontak normally open nanti kita gunakan, yang kontak normally close nanti kita gunakan untuk menyalakan lampu, dan yang normally open ini kita gunakan untuk penguncian. Nah, kemudian ini kita sambungkan ini, nah ke sini. Ini akan ada 2 pilihan. Ini mau menyambung di terminal yang atas ini atau yang bawah ini. Ini ada 2 pilihan. Kalau kita pilih yang atas S3 13, nah berarti nyambungnya di sini. Kalau S2 12 berarti nyambungnya di sini. Nah, kita pilih yang atas, nah, berarti nyambungnya di sini. Jadi nyambungnya selalu di terminal, bukan titik cabang di sambungannya. Ini juga sama ya. Nah, seperti ini. Berarti kita pilih yang S3 14. Nah, seperti ini. Kemudian oke, sudah berarti ya. Dan kita geser dulu. Baik. Untuk menyalakan lampu, nah lampu ini ada di menu library control ada signaling devices. Nah, ini kita pilih, kemudian ada lampu. Kita pasang saja ini. Nah, seperti ini. Untuk menyalakan lampu indikator ketika motornya on seperti itu, ini bisa langsung kita paralel dengan kontaktornya, atau bisa kita buat kontak normally open baru. Nah, ada 2 pilihan, gitu kan. Nah, biasanya langsung dipasang di sini saja. Misalnya, nah seperti ini. Kemudian langsung ke netralnya. Oke, ini untuk yang lampu indikator motor jalan. Ini kalau kita double klik, ini bisa kita ganti warnanya, misalnya hijau.
Nah, berarti nanti ketika motor jalan ya warnanya hijau, run lah istilahnya. Kemudian ada lampu lagi, kita pasang lampu lagi untuk indikator motornya berhenti atau stop. Nah, berarti kita gunakan kontak normally close dari magnetic kontaktor. Ini kita sambung ke sini. Nah, seperti ini, kita ke atas. Kemudian ini kita sambungkan dengan kontak normally close-nya. Nah, ini seperti ini. Kemudian ini kita atur warnanya, kalau berhenti ya merah, oh sudah merah. Oke. Kemudian ketika motor terjadi overload, nah kita atur sekalian menggunakan kontak normally open dari overloadnya. Kita pasang lampu lebih dahulu. Nah, seperti ini. Kemudian kita sambungkan sekalian. Kita atur warnanya, misalnya warnanya kuning. Nah, overload yang kuning, misalnya. Oke, kemudian kita sambungkan dengan kontak normally open-nya overload. Nah, kemudian ini kita sambung ke yang atas ini. Ini kita pilih yang S1 atau F1, nah sama seperti nyambungnya di sini. Oke, baik. Nah, seperti ini. Untuk rangkaian kendalinya ada sumber 3 fasa, MCB 1 fasa, ini emergency, overload, kemudian tombol off, tombol on, kemudian ke coilnya. Ini kontak bantu magnetic kontaktornya KM1. Kemudian berikutnya kita akan rakit untuk yang di rangkaian utama yang untuk ke motornya. Ini kita cari dulu untuk yang delivery power, kemudian protection. Nah, kita ambil MCB 3 fasa. Ini circuit breaker 3 kutub. Nah, kita tarik, pasang. Kemudian kita sambung sekalian, ini ke sini. Oke, ke terminalnya. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita taruh bawah, overload. Ini kontak utama. Kita sambungkan sekalian ke MCB 3 fasa. Kemudian overloadnya ini tinggal disambung lurus saja. Kenapa ini? Oke, salah tadi. Oke, kemudian kita ambil motor. Nah, dari delivery motor, kemudian trifase asinkronus. Ini kalau kita double klik ada pilihan tipe-tipe sambungan yang lain. Nah, ini kita pilih yang seperti ini saja. Kalau yang kita pilih yang ini berarti nanti ada 6 terminal, ya, 6 terminal. Ini nanti kita gunakan untuk yang kendali start delta. Tapi untuk kali ini kita gunakan yang ini dulu saja. Nah, seperti ini. Kita sambungkan, nah kemudian ada terminal ground, nah kita keluarkan. Kita ambil ground di library lens and connection. Ada ground, nah kita ambil, nah kita hubungkan groundingnya di terminal PE. Nah, PE ini grounding. Nah, seperti ini. Baik, sudah jadi. Kemudian kita coba dulu kira-kira jalan enggak sistem kendalinya. Nah, kita run simulasi, normal simulation. Oke, tidak ada error. Nah, ini kita close saja. Baik, sumber 3 fasa sudah masuk. Kita nyalakan MCB 1 fasa dan 3 fasa. Kemudian, oke. Tadi yang tombol emergency salah ya. Ini harusnya kita ambil yang normally close. Tombol emergency normally close. Berarti yang mushroom normally close. Nah, ini.
Baik. Nah, seperti ini. Supaya apa? Biar mengalir. Nah, tinggal menekan tombol on-nya saja. Kita ulangi. Oke, ini history run saja, kita close. Oke, MCP kita nyalakan. Oke. Lampu indikator stop sudah menyala. Nah, karena dari aliran arus langsung menyala. Berarti motor kondisi stop. Kita tekan tombol on-nya. Nah, kita tekan. Oke. Lampu indikator on menyala, kontak utama menyala, motor berputar. Nah, berlawanan arah jarum jam. Oke. Berarti sudah benar. Untuk on-nya kita tekan tombol off. Oke. Lampu indikator off mati. Motornya berhenti. Oke, gitu ya. Kemudian untuk setting proteksinya, nah, kita harus setting proteksi di MCB satu fasa di rangkaian kendalinya ini. Kita double klik, kemudian di menu builder ada di kontak CB-nya ini circuit breaker, ada menu protection electrical characteristic yang tanda petir ini kita klik. Kemudian yang red current IN nominal ini kita centang, kita tuliskan di sini 2 ampere saja dan enter. Nah, seperti ini. Ini kita centang, kita close dialognya. Jadi CB circuit breaker ini kapasitasnya adalah 2 ampere. Kemudian untuk yang di sistem 3 fasa, kita harus lihat dulu daya motornya. Ini kita double klik motornya. Kemudian kita lihat rate power output sebesar 3 kW. Ini kalau kita lihat starting current-nya mencapai 36,11 ampere. Kemudian ada rate current-nya 5,6 ampere. Biar tidak terlalu tinggi, ini kita buat 1 HP. Nah, HP ini kita bikin Ctrl A, kemudian ketik 1. Nah, 1 HP sehingga nanti starting current-nya tidak tinggi. Nah, kita pergunakan motor yang 1 HP saja. Kemudian rate current-nya 1,39. Nah, rate current ini, rating current dari motor ini nanti kita gunakan untuk menentukan trip current di overload. Nah, trip current di overload. Kemudian untuk yang starting current ini kita gunakan untuk menentukan trip current MCB. Sehingga ketika di motor dinyalakan, MCB-nya tidak boleh trip. Nah, harus mampu menahan arus sebesar ini 8,98. Kemudian untuk overload-nya, nah, jangan sampai melebihi berapa? 125% dari rate current dari motornya. 1,39 rate current-nya, kemudian starting current 8,98. Kita close saja. Nah, dari data motor ini kita bisa mengatur ini overload-nya. Ini kita double klik overload-nya. Kemudian di menu builder, nah di kontak utama bimetal ini ada simbol petir, ini kita klik saja. Yang set current ini kita centang, kemudian kita atur sebesar berapa? Kalau 1,39 kali 125%, misalnya 2 ampere ya. 2 ampere saja, 2 ampere. Kemudian yang brakes countdown ini kita centang juga. Ini nanti untuk mensimulasikan semacam timing, seperti kalau bimetal itu bengkok ada timingnya. Kalau timingnya cepat berarti bengkoknya cepat. Nah, kalau timingnya lambat berarti bimetalnya bengkoknya juga lambat. Kurang lebih seperti itu. Dan kita centang save, ini kita save. Dan kita close dialognya. Nah, overload kita set 2 ampere. Kemudian yang MCB 3 fasa, ini kita double klik. Kemudian kita klik kontak utama. Kita klik tombol ini petir. Nah, di rate current-nya ini kita setting berapa tadi? Kalau starting current-nya mencapai 8,98, nah paling tidak kita pasang 10 ampere.
Kalau di ketentuan dari buil itu kan 250% dari arus nominalnya. Itu jika kita menggunakan MCB yang tipe D. Nah, di sini tidak ada yang tipe D. A, B saja. Utilization kategorinya. Jadi penggunaan MCB hanya A, B saja di software-nya ini. Agar nanti simulasinya jalan, ya harus mampu MCB itu menahan starting current sebesar 8,98. Nah, kita pasang rate current-nya 10 ampere saja. Kita centang, save, nah, kita close dialognya. Oke, nah seperti ini. Baik, kita simulasikan untuk terjadi overload maupun hubung singkat. Nah, kita simulasikan. Kita run. Oke, kita nyalakan MCB-nya. Kemudian motor kita buat beban kosong dulu. Ini kosong. Nah, sudah beban kosong, kemudian kita tekan tombol start. Oke, motor berputar ke berlawanan arah jarum jam. Ini sudah mencapai putaran penuh 1500 rpm. Nah, overload masih normal, MCB masih normal. Kita simulasikan ketika motor terjadi overload. Nah, kita klik di motornya ini, kita tambahkan beban. Misalnya 1, ya, ada penurunan kecepatan, ada semacam timing bimetalnya itu istilahnya merasakan ada kenaikan arus. Ini timingnya kan lambat ini, berarti kan bengkoknya kan hanya sedikit gitu kan. Nah, kalau ini kita tambahkan lebih besar, sehingga timingnya lebih cepat. Nah, langsung overloadnya trip memutus ke rangkaian yang ke koilnya, sehingga koil mati, kontak utama juga mati, sehingga yang menyala adalah lampu indikator H3 atau trip, indikator lampu trip. Seperti itu untuk trip current simulasi beban lebih. Ketika kondisi beban lebih, nah MCB-nya tidak merasakan, karena MCB di sini kita fungsikan sebagai pengaman hubung singkat. Jadi tidak bisa mengamankan motor dari beban lebih. Nah, untuk pengaman motor beban lebih, ya kita gunakan overload-nya. Nah, bagaimana cara mengetahui MCB-nya ini bisa bekerja ketika terjadi hubung singkat? Nah, bisa kita simulasikan. Anggap saja motornya terjadi hubung singkat. Misalnya kita buat hubung singkat di dua fasanya ini. Misalnya ini kan RST. Nah, S dengan T ya kita hubung singkat menggunakan push button. Kita ambil push button di menu library switch. Kemudian ya ini normally open push button. Transformation. Nah, seperti ini. Kita rotate. Nah, ini kita sambungkan ke fasa yang ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita sambungkan ke fasa yang ini. Nah, sehingga nanti untuk mensimulasikan terjadi hubung singkat, nah kita tekan tombol S4, ya kan? Terjadi hubung singkat antara fasa S dengan T-nya. Kita jalankan lagi, run. Oke, close. Nah, motornya kita buat beban kosong, ini sudah beban kosong. Kemudian MCB kita nyalakan. Kita start. Oke, lampu indikator run nyala, motornya berputar normal. Baik. Kita simulasikan ketika motor terjadi hubung singkat, nanti kita tekan tombol S4 sehingga nanti yang bekerja MCB-nya. Nah, kita tekan S4. Nah, MCB langsung trip atau anjlok, nah seperti itu. Langsung trip. Begitu juga diikuti dengan overload-nya. Karena lebih dari 2 ampere kan, nah, langsung anjlok. Sehingga memutuskan ke rangkaian ke koilnya. Langsung mati gitu kan. Nah, seperti itu untuk penjelasan sistem proteksi beban lebih dan hubung singkat. Sehingga saya tekankan lagi untuk pengaman beban lebih motor menggunakan overload. Sedangkan untuk pengaman hubung singkat kita pergunakan MCB. Jadi fungsi MCB sebagai pengaman hubung singkat.
bukan sebagai pengaman hubung singkat dan beban lebih. Jadi hanya pengaman hubung singkat saja. Meskipun MCB bisa dipergunakan untuk pengaman hubung singkat dan beban lebih, tapi untuk khusus di rangkaian motor, pengaman beban lebih menggunakan overload-nya. Oke, seperti itu. Nah, demikian tutorial dari saya untuk sistem kendali langsung atau direct online, lengkap dengan lampu indikator dan sistem proteksinya. Terima kasih.